Aku adalah seorang budak belian yang berhasil menjadi wanita paling berkuasa di kerajaan Ottoman Turki. Namaku adalah Rosalana. Aku dipanggil Hurrem oleh Sultan Sulaiman suamiku yang berarti bahagia. Sebenarnya aku berasal dari Ukraina. Namun saat aku remaja, aku ditangkap bangsa Tatar yang menjualku sebagai budak hingga akhirnya aku masuk ke harem Sultan Sulaiman. Saat pertama bertemu denganku, Sultan merasa sangat tertarik karena kecantikan dan kecerdasanku, walaupun aku hanyalah seorang budak. Perhatiannya kepadaku membuat perempuan-perempuan lainnya yang ada di harem merasa iri. Pada suatu hari, selir favorit Sulaiman yang bernama Mahidevran memukuliku karena ia merasa cemburu sang Sultan sering menghabiskan malamnya bersamaku. Peristiwa itu membuat hati Sultan Sulaiman menjadi geram, dan ia pun langsung membuang Mahidevran ke Manisa bersama dengan putranya yang merupakan calon pewaris tahta, Pangeran Mustafa. Beberapa tahun kemudian, setelah aku melahirkan anak-anak bagi sang Sultan, Sulaiman bahkan memerintahkan agar Pangeran Mustafa dibunuh. Sultan ingin agar anak laki-lakiku yang bernama Selim yang menjadi raja penerusnya, dan ia tidak mau Mustafa membuat masalah bagi Selim di kemudian hari. Sultan Sulaiman menikahiku secara sah dan aku melahirkan 6 anak baginya. Aku menjadi ratu yang sangat ia cintai. Perbuatan Sultan ini dianggap melanggar tradisi panjang Utsmaniyah karena raja sebenarnya tidak boleh menikahi budak. Hubunganku dengan Sultan Sulaiman digambarkan sangat romantis. Ia sering menulis puisi cinta untukku dan kami saling menulis surat di saat kami sedang berjauhan. Sultan juga tidak pernah menyentuh wanita lain setelah ia menikah denganku. Sejarah menyebutku sebagai wanita yang paling berpengaruh di Kesultanan Ottoman. Pada pertengahan April tahun 1558, aku jatuh sakit dan kondisiku segera menjadi kritis. Suamiku yang khawatir segera membawaku ke peraduan dan memanggil para pelayan juga dokter kerajaan. Dalam detik-detik terakhir hidupku, suamiku terus menggenggam tanganku dengan erat. Karena mengetahui bahwa hidupku tidak akan lama lagi, aku meminta suamiku untuk membacakan puisi yang pernah ditulisnya untukku. Ia langsung menuruti permintaanku diiringi dengan derai air mata di wajahnya. Di pertengahan pembacaan puisi olehnya, aku pun menghembuskan nafas terakhir di dalam pelukan suamiku. Sultan sangat sedih dan terpukul akibat kepergianku dan ia mengalami depresi. Setelah ia meninggal, ia pun meminta agar dimakamkan di sampingku. Ia ingin kami tetap berdampingan, walaupun dalam kematian.